Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali masih dalam topik tentang kurban. Kali ini kita secara khusus mempelajari tentang tata cara kurban serta hikmah dan manfaatnya. Masih dalam pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bersama dengan Miss Kuni Afifah Hasan. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang syarat penyembelih kurban, yaitu syarat bagi orang yang akan membelih kurban. Apa saja sih syaratnya? Hanya ada dua, yaitu satu, Islam, dan yang kedua sudah baligh atau sudah dewasa. Jadi ternyata tidak hanya orang laki-laki atau orang muslim yang boleh menyembelih hewan kurban. Muslimah juga diperbolehkan jika memang dia mampu atau tahu cara menyembelih hewan kurban. Nah, hendaknya bagi orang yang berkurban itu menyembelih sendiri kurbannya jika bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Maka boleh diwakilkan kepada orang lain yang sudah memenuhi syarat yaitu Islam dan sudah baligh tadi. Nah, diutamakan orang yang menyembelih kurban adalah orang yang sudah terbiasa menyembelih hewan kurban. Artinya dia sudah benar-benar mengerti cara menyembelih hewan kurban yang benar menurut syariat Islam. Memang bagaimana sih tata cara penyembelihan kurban? Penyembelihan kurban harus dilakukan sesuai syariat Islam. Seperti apa itu? Yaitu satu, disembelih oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk menyembelih, yaitu Islam dan sudah baligh. Kemudian yang kedua, menyembelihnya dengan menggunakan alat yang tajam dan tidak bergerigi. Contohnya adalah pisau atau golok. Nah, contoh yang bergerigi itu seperti gergaji. Itu tidak diperbolehkan ya, karena nanti akan menyakiti binatangnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyembelihnya dengan cepat, jadi enggak slow motion, serta memastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher kanan kiri hewan kurban tersebut telah terpotong. Selanjutnya ada adab menyembelih hewan kurban atau sopan santunnya, tata keramanya. Satu, tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban yang akan disembelih. Meskipun hewan ini hanya seekor binatang, tapi Nabi menganjurkan agar tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Ini kalau memungkinkan. Kalau tidak sanggup atau sulit tidak masalah. Nah, termasuk juga orang yang menyembelihnya disunahkan untuk menghadap kiblat. Adab ketiga, membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan takbir yaitu Allahu Akbar, serta ditambah dengan doa sebelum menyembelih. Tentang doa ini kita akan membahas secara terpisah di halaman berikutnya ya. Kemudian yang keempat, adabnya adalah setelah hewan kurban disembelih dengan benar, kemudian hewan tersebut dikuliti. Dan ini adalah dilakukan setelah memastikan bahwa hewan kurban tersebut sudah benar-benar mati, sudah benar-benar tidak bergerak, baru boleh dikuliti. Kemudian apa doa yang dibaca sebelum menyembelih? Nah, jika menyembelih kurbannya sendiri maka doanya adalah Bismillah wallahu akbar Allahumma hadhihi minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni. Artinya dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan untukmu, maka terimalah kurban dariku. Nah, bagaimana jika menyembelih kurban orang lain atau mewakili orang lain?
Maka doanya adalah sebagai berikut. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min bla 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 bla. Kita sebutkan nama orang yang berkurban, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, kurban ini adalah darimu dan untukmu. Maka terimalah kurban ini dari, sebutkan nama orang yang berkurban. Misalnya dari Hasan atau dari Husain. Itu tadi doa yang dibaca sebelum menyembelih. Berikutnya cara pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan orang yang berkurban? Apakah boleh ikut mengambil bagian atau memakan daging kurban tersebut? Boleh, bahkan disunahkan untuk mengambil bagian, tetapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari hewan kurban tersebut. Kalau misalnya yang berkurban tidak ingin mengambil bagian juga tidak apa-apa. Kalau mau ambil bagian tidak boleh lebih dari 1/3. Kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi daging kurban itu 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk orang yang membutuhkan, dan 1/3-nya lagi boleh diambil bagi orang yang berkurban dan keluarganya. Kalian masih ingat bahwa ada kurban wajib, yaitu kurban yang dijadikan nazar? Ternyata ada perbedaan loh dalam cara pembagian daging kurban untuk kurban yang wajib. Seperti apa perbedaannya? Untuk kurban yang wajib, maka orang yang berkurban itu tidak boleh mengambil bagian atau memakan daging kurbannya sama sekali. Jadi seluruh daging kurbannya harus diberikan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu bedanya ya antara pembagian daging kurban yang sunnah muakkad dengan yang wajib. Selanjutnya kita bahas tentang hikmah dan manfaat berkurban. Banyak loh hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari syariat berkurban ini. Apa saja? Di antaranya adalah 1, sebagai bukti cinta kita kepada Allah SWT. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Demi cintanya kepada Allah, bahkan beliau rela menyembelih putranya sendiri yaitu Ismail. Kemudian hikmah yang kedua adalah kurban ini membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dengan berkurban ini kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yaitu bersyukur atas semua nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian hikmah dan manfaat yang keempat, kurban ini juga merupakan salah satu cara untuk melatih diri kita agar terbiasa berbagi dengan orang lain. Karena gak semua orang itu mampu makan daging setiap hari ya. Jadi dengan kurban ini kita diajari untuk sharing atau berbagi dengan orang lain. Manfaat berikutnya yaitu mempererat silaturahmi antara orang yang berkurban dan orang yang menerima kurban. Jadi biar semakin sayang, semakin akrab antara orang yang berkurban dengan yang menerima kurban. Memperoleh kepuasan batin, yakni bagi orang yang berkurban. Kenapa? Karena dapat menggembirakan fakir miskin. Kepuasan batin ini sesuatu yang tidak dapat dibeli ya nak. Jadi ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berkurban karena dapat membantu orang fakir miskin. Kemudian yang terakhir, melalui kurban ini kita bisa mengenang ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu ujian kesabaran. Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim, dan kita juga bisa meneladani kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Ismail. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembahasan tentang kurban. Seluruh materinya sudah kita bahas bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
insya Allah kita berjumpa lagi, belajar bersama lagi dalam term berikutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.